Halo teman-teman semuanya, especially anak-anak muda yang ada. Kami dari Bread of Life Exodus menyediakan acara yang sangat menarik buat kita semua, especially buat anak-anak muda melalui EXO-YES kami. Apa itu EXO-YES? Mari kita saksikan yang berikut ini. EXO-YES merupakan singkatan dari Exodus Youth Empowering Service, di mana nama ini merupakan misi kami untuk menyediakan wadah bagi anak-anak muda di Indonesia untuk sama-sama hangout, untuk memiliki komunitas yang mendukung, dan juga untuk sama-sama bertumbuh di dalam firman Tuhan. Di masa pandemi ini, EXO-YES akan hadir buat kita semua setiap hari Sabtu jam 7 dalam acara EXO-YES Acoustic Night and Worship. Pastikan setiap dari kita tidak hanya menonton acara ini, tapi kita juga sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dari rumah kita masing-masing. Acara ini dapat diakses melalui YouTube kami di Exodus BOLCC atau di Instagram kami di exodus.yes. Jangan sampai ketinggalan ya. Shalom, halo semuanya. Kembali lagi kita di dalam acara EXO-YES Transforming Life. Di dalam kesempatan kali ini aku ingin mengajak kita sama-sama ayo puji dan sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Di masa-masa seperti ini mari kita sama-sama lebih lagi menghargai hadirat Tuhan, lebih lagi menghargai kesempatan di mana kita masih bisa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena tidak ada yang dapat menggantikan hadirat-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Thank you Lord. Oh, terima kasih. Tak ada yang pantas untuk dibanggakan, karena semuanya ini dari-Mu. Tak ada yang bisa dapat menggantikan kehadiran-Mu dalam hidupku. Engkaulah Yesus, kekuatan bagiku. Hanya bagi-Mu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagi-Mu kemuliaan.
Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan ditinggikan dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa kami banggakan Tuhan, karena semuanya Tuhan adalah anugerah-Mu. Semua Tuhan adalah kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bisa hidup sampai saat ini, kami bisa ada Tuhan sampai saat ini. Semuanya Tuhan hanya karena kasih-Mu, hanya karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan kami berdoa, buka Tuhan mata kami, supaya kami dapat melihat Tuhan rencana-Mu dalam hidup kami. Buka Tuhan mata kami Tuhan, supaya Tuhan di dalam masa-masa seperti ini, Tuhan kami masih tetap dapat melihat kebaikan-Mu. Kami masih tetap dapat Tuhan melihat ya Tuhan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan Tuhan selanjutnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Beracaralah biar nama-Mu yang ditinggikan dan Engkau yang disenangkan Tuhan atas setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang lebih rindu lagi mau memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, rindu lebih lagi memuji Tuhan. Amin ya. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Kita minta Tuhan hari ini, Tuhan buka mata kita untuk melihat rencana Dia lebih lagi dalam hidup kita. Amin. Amin. Sama-sama nyanyikan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sekali lagi katakan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Yes. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. Open our eyes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Amen. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Katakan holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sekali lagi. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. We say holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Ini doa kami Tuhan. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sekali lagi katakan open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Katakan I want to see you. I want to see you. I want to see you.
Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan buka mata kami Tuhan untuk melihat Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Dan Tuhan biarkan Tuhan setiap dari kami Tuhan, sungguh-sungguh ya Tuhan, setiap harinya kami boleh menyorakan ya Tuhan. Sorakan Tuhan, haleluya Tuhan buat Engkau. Karena kami tahu Tuhan apapun Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami, Tuhan Engkau tetap adalah Allah yang ajaib. Engkau tetap adalah Allah yang dahsyat Tuhan. Maka Tuhan hari ini Tuhan, kami mau Tuhan menetapkan hati kami Tuhan untuk terus menyorakan ya Tuhan lagu-lagu kemenangan. Kami mau terus sorakan Tuhan, haleluya Tuhan bagi namamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sama-sama sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Siap mau menyorakan sorakan haleluya lebih lagi buat Tuhan kita? Amin ya, amin. Sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, yes Lord. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuat kami, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Siap ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganmu, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, berkuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Siap-siap sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya.
berkuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu lagi Tuhan, doa kami Tuhan malam hari ini. Sungguh Tuhan, kami rindu Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, pulihkan kami. Pulihkan Tuhan hati kami. Pulihkan ya Tuhan cara kami memandang. Pulihkan ya Tuhan cara kami berpikir. Pulihkan ya Tuhan cara kami ya Tuhan hidup Tuhan. Supaya sungguh Tuhan setiap kami Tuhan hari ini Tuhan anak-anak-Mu. Sungguh-sungguh ya Tuhan bisa menyatakan ya Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan di bumi ini. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya. Yes. Bapakku memohon, pulihkan hati kami, kembalikanlah hati Bapa pada anaknya. Biarkan mereka rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Biarkan mereka melihat kasih-Mu, kasih-Mu. Jadikan lagu ini sebagai doamu. Oh yes Lord. Bapakku memohon, pulihkan hati kami, kembalikan
lagi, katakan. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Ini doa kami Tuhan. Pulihkan kami. Pulihkan generasi ini Tuhan. Pulihkan Tuhan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini Tuhan mungkin sudah menjauh daripada Engkau. Tuhan, hati-hati yang tidak bisa melihat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, malam hari ini Tuhan kami berdoa bahwa kami melihat, bahwa kami merindukan lebih lagi Tuhan. Pulihkan hati kami. Ini doa kami Tuhan, biarkan kasih-Mu Tuhan sungguh Tuhan bisa sampai ke dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan malam hari ini yang menyembah Engkau. Biarlah nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Engkau. Pulihkan kami Tuhan, ini doa kami malam hari ini. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu baik Tuhan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semuanya sudah memuji Tuhan. Kita semuanya sudah berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih udah sama-sama menyembah Tuhan. Jangan kemana-mana karena masih ada talk show habis ini. Amin. Halo semuanya, kembali lagi di XOYES Transforming Life. Dan di bulan ini seperti yang kita udah tahu, tema kita adalah acceptance, penerimaan diri. Dan di bulan ini juga ada sesuatu yang sangat spesial. Kalau kalian tahu di bulan Juni adalah bulan di mana Jakarta berulang tahun. Jadi ada sesuatu spesial adalah hari ini kita pengen supaya kita semua, khususnya anak-anak muda, kita bisa menerima, bisa mencintai negara kita, kota kita. Oleh karena itu gue ngundang seorang bintang tamu yang sangat-sangat spesial. Dia adalah teman gue ketika di SMA. Dan dilihat dari postingannya, dia kayaknya begitu mencintai negeri kita. Makanya hari ini gue undang dia dan gak lama-lama lagi yuk boleh kita kenalan sama Cici satu ini. Halo semuanya, saya Truli Christina. Kayak yang tadi Jeje udah sebutin, kita sebenarnya teman SMA ya. Jadi ngobrol-ngobrol hari ini agak lebih santai mungkin. Dan iya, saya sedang bekerja di institusi pemerintahan di Kementerian BUMN. Nah Trul, dilihat dari profesi lu kan, lu sekarang bergerak di dalam pemerintahan. Dan yang kita dulu zaman dulu SMA tahu, bokap lu dulu itu adalah tentara. Jadi kita anak-anak kalau ke rumah lu agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Nah karena bokap nyokap dulu juga di pemerintahan, sekarang ini lu juga di dalam pemerintahan, begitu inginkah mengabdikan negeri untuk negeri ini? Mengabdikan diri untuk negeri ya. Mengabdikan diri untuk negeri ini. Mungkin karena memang banyak orang yang berpikir kayak lo Je, karena keluarganya kayak udah bokap dan nyokap kerja di pemerintahan, berarti anaknya juga kerja di pemerintahan. Padahal nggak kayak gitu. Ceritanya tuh panjang, long story sampai di titik gue sekarang ini. Nah mungkin gue cerita awal dari bokap dulu ya. Jadi bokap gue dulu itu betul seorang angkatan darat. Dulu itu dia awal ceritanya adalah keluarga gue itu latar belakang budaya dan agamanya itu macam-macam. Dan kebetulan dari bokap itu adalah Chinese Jawa. Nah yang Chinese itu kakek gue. Nah dari kakek gue itu dia masih yang kental banget Chinese-nya. Jadi zaman dulu tuh masih yang nulis pakai kuas gitu-gitu. Nah zaman dulu itu waktu lagi rame-ramenya PKI. Zaman Soekarno berarti ya? Betul, abis itu ya kayaknya zaman Soeharto udah masuk. Nah di zaman itu ada masa-masanya di mana semua orang Chinese itu mengalami penggeledahan. Di rumahnya dibongkar, apakah dipaksa mengaku
lo tuh PKI atau bukan gitu. Nah dari situ bokap gue mungkin trauma. Iya. Gimana caranya gue harus melindungi keluarga gue. Iya. Bokap gue waktu itu mikirnya kayak gitu. Iya. Dan dia berpikir bahwa kalau gue punya power, kalau gue punya kekuatan, kalau gue jadi tentara, mungkin semua orang akan berpikir bahwa nggak selamanya Chinese itu bisa diinjak-injak gitu Iya, di oke. zaman itu ya. Oke, iya, oke. Dan bokap gue merasa gue harus melindungi keluarga. Nah jadilah dia masuk tentara. Padahal seluruh keluarga gue itu nggak ada yang mendukung bokap gue jadi tentara. Iya. Ya kayak biasa aja, lo dagang aja, ngikutin pekerjaan yang udah ada dari orang tua gitu. Tapi bokap gue bersikeras dan akhirnya dia masuk sekolah akabri, tentara dan sampai masuk ke Kodam Jaya. Nah itu awal ceritanya tuh bokap gue jadi tentara. Nah tapi berjalannya waktu gue melihat nih, gue dan saudara-saudara kandung gue melihat, oh ternyata nggak seidealis yang bokap gue pikirkan. Ternyata ada lah, kita belak-belakan aja ya di sini ya. Adalah banyak kotornya, susah senangnya, apalagi bokap gue Chinese dan Kristen juga. Jadi banyak hal-hal yang kita tidak bayangkan tuh ternyata kejadian. Mulai dari penekanan jabatan, nggak akan naik-naik lagi, mentok di situ aja jabatannya. Dan masih banyak hal lain lah yang nggak perlu gue ceritakan di sini ya. Dari situ gue juga jadi mikir, ya udah deh sampai bokap aja gitu. Gue nggak perlu ikutan jadi kerja di pemerintahan. Jadi ntar bayangan gue ntar kalau gue udah gede ya udah sekolah aja, kerja di swasta. Kalau gue bisa pindah ke luar negeri ya puji Tuhan gitu ya. Ya udah sampai situ aja gitu. Ternyata ya sampai sekarang ini gue harus balik. Ternyata Tuhan menempatkan gue di institusi pemerintahan. Malah gitu. berarti kalau kita mulai dari awal ya Trul ya. Kalau kita awal-awal mikir oh ternyata kita mungkin pikirnya oh Trul dari kecil bercita-cita nih untuk mengabdikan diri kepada negeri. Ternyata salah ya itu Salah ya. besar. Malah sebenarnya ketika melihat story-nya bokap, ceritanya bokap gitu. Malah mungkin ada rasa kekecewaan gak sih Trul? Nah iya, waktu gue kecil walaupun gue bangga dengan profesi bokap gue. Dia adalah seorang tentara yang mengabdikan diri di bawah tekanan gitu. Karena dia Chinese dan Kristen, dia tetap memaksakan diri untuk pengabdian seumur hidup buat negara kan. Tapi memang bisa gue akui bahwa gue memang ada kekecewaan. Karena ya tekanan begitu besar memang. Tekanan kerja di pemerintahan itu besar. Dan gue merasa yang gak seindah yang orang bayangkan gitu kerja di pemerintahan. Dan yang selama ini gue rasakan adalah ya udah aja. Orang tua juga gak ada yang menuntun untuk lo ntar kerja di PNS atau kerja di pemerintahan, kerjalah buat negara atau gitu. Gue nggak ada bayangan sama sekali untuk sana gitu. Jadi memang waktu itu perasaan gue ya gue cukup kecewa, apalagi zaman 98 ya J. Zaman 98 itu kita usia sekitar berapa? 7 tahun. 7 tahun itu SD kelas 2 kelas 3 lah ya. Di zaman itu gue luar biasa shock dengan keadaan negara kita. Di 98 itu bokap gue di Kodam Jaya kerjanya di DKI. Dan waktu itu gue bisa melihat bahwa carut marut hancur berkeping-keping, apalagi kita di Jakarta waktu itu. Itu benar-benar gue bisa bilang the end of the world umur kelas 2 SD itu the end of the world banget buat gue. Lu melihat dengan mata kepala sendiri tragedi itu gue dari Bandung perjalanan ke kantor bokap gue karena dia pikir perumahan kita di komplek rumah kita nggak gitu baik karena banyak Chinese-nya. Jadi kita semua disuruh ngungsi ke kantor. Nah di perjalanan ke kantor itu gue melihat begitu banyak kekeosan yang gue bisa lihat dan traumatis banget. Jadi gue melihat bahwa ini sebuah negara yang gak pantas ditinggalin warga negara gitu. Bukan gak pantas juga gue sebut negara, gak bisa gue sebut bangsa. Itu yang dari kecil gue belajar soal adat, budaya, istiadat, agama, suku dan ras itu nggak terrealisasi gitu. Dan pada saat itu gue menambah kekecewaan gue bahwa someday gue kayaknya mesti ke luar negeri aja deh. Makanya itu yang menyebabkan lu bukan pindah lah ya, sekolah ke Jerman. Betul, waktu itu pikiran gue cuman gue pengen buka pikiran aja lah ya, pengen punya pengalaman lebih nggak di Indonesia gitu. Karena kalau di Indonesia terus gue berpikir gue nggak akan maju. Jadi gue harus cari pengalaman lain, cari di dunia lain lah gitu kasarnya. Ya udah gue coba untuk pergi ke Eropa dan gue belajar di sana.
Dan yang seperti yang sudah-sudah memang nyaman. Enak banget sampai 7 tahun. Betul, sampai 7 tahun nggak kerasa. Jajah nggak Iya, gue kerasa. gak tahu, kaget lu 7 tahun di Jerman. Oke, dan akhirnya pulang nih. Memang lu sendiri yang pengen pulang? Jadi waktu itu ceritanya gue 7 tahun di sana, setiap tahun pulang sekali lah ya buat liburan. Iya, oke. Tapi gue bisa bilang di sana itu nyaman. Gue settle, sekolah, kerja, kehidupan pribadi semuanya udah enak settle, lah. udah enak. Dan gue nggak bercita-cita untuk kembali lagi tuh sebenarnya nggak ada. Berarti waktu lu, gue udah nyampe berarti sana. lu kerja di sono ya? Berarti Iya. sempat kuliah terus habis itu lu kerja di sono di Jerman. Iya. Oke, terus? Nah nyampe sana, tapi memang waktu sebelum pergi ke sana, pergi ke Jerman itu orang tua gue bilang pulang ya. Jadi sebenarnya pesan. orang tua juga nggak melepas gue gitu aja. Terus kiranya gue udah selesai di sana pulang katanya Oke, gitu. Cuman pas gue udah nyampe sana ya ngapain gue pulang gitu kan, di sana udah nyaman, semuanya udah settle. Manfaatnya gue pulang juga buat apa gitu. Iya, oke. Kalau gue cuman nambahin pikir orang tua, toh di sini gue udah nyaman gitu Iya, kan. Waktu kerja gue udah di Jerman. settle, semua udah enak, hidup udah enak. Oke. Nah tapi ada suatu kejadian di mana gue harus pulang dan gue menganggap sampai sekarang bahwa ini memang jalannya Tuhan, gue Iya. harus pulang. Oke. Jadi ya udah waktu itu gue pulang dan disitulah menurut gue sebuah kehidupan yang baru dimulai lagi. Gitu. Dan lu tadi bilang ke gue, sebenarnya ketika dari Jerman lu bayangin ya, udah 7 tahun lu merasa udah enak-enak, harus balik ke Indonesia, adaptasi dan lain-lain. Dan bahkan tadi lu sampai bilang, kayaknya itu salah satu titik terminus terendah. Nah lu boleh cerita nggak adaptasi lu ketika dari Jerman udah lama, udah enak, lu harus balik ke Indonesia? Jadi waktu kita nggak usah ngebayangin gue ya, coba aja lo Iya. dari suatu keadaan yang udah nyaman, udah tenang, lingkungan lu udah baik, lo dapat pendapatan cukup, kehidupan lu udah mapan lah, pokoknya lu nggak mesti ngapa-ngapain lagi gitu, udah tinggal ongkang kaki gitu ya sebenarnya. Tapi lo dipaksa dicabut dari kenyamanan lo itu, dari zona nyaman lo itu. Iya, oke. Berarti kan lo itu aja lo udah ngerasa nggak nyaman. Iya. Ditambah lagi gue dipindahin ke suatu tempat yang gue tadinya nggak mau dan harus belajar lagi dari awal. Dari awal udah gak suka, Dari- udah betul. aduh males gue kesini. Betul, Oke, udah terus- males iya, banget oke, gitu. oke. Nah, tapi akhirnya gue harus menjalani itu mau nggak mau. Jadi gue kan ngerasa gue harus ulang lagi dari awal, bahkan dari minus yang gue bahkan nggak tahu apa-apa gitu loh. Udah gue tinggalin 7 tahun Iya, gitu. oke. Yang tadinya gue pikir sebenarnya kalau mau dibilang ibu pertiwi kan sebenarnya tanah air ini Indonesia. Tapi karena gue udah 7 tahun di sana, bukan gue menyombongkan diri, tapi gue memang sudah merasa kerasan di sana gitu loh, udah nyaman di sana dan gue merasa itu home-nya gue. Iya. Tapi gue harus balik lagi ke sini dengan ketidaknyamanan gue, dengan ya you name it lah, apa macet, kotor, jorok, polusi, semuanya lah you name Bahkan it. lu cerita selama di Jerman ketika lu liburan ke Jakarta lu gak betah banget Gak kalau betah liburan. banget karena gue kan pulang setahun sekali nih ya pas Iya, semester holiday itu 3 bulanan. Gue paling cuma spend 1 bulan sampai 1,5 bulan di Indonesia. Iya. Sisanya gue balik sana ya gue tour di sana gitu. Iya, oke. Jadi kalau bisa dibilang gue lebih katam Eropa daripada katam Indonesia. Nah gue lebih nyaman lah di sana, aman, nyaman, nggak ada perasaan gimana ya, individualis juga masing-masing urusan lo, Iya, urusan gue, iya, urusan iya. gue, urusan masing-masing aja gitu. Iya, Di sini kan nggak kenal aja jadi urusan kan. Gue nggak kenal lo sama aja gue bisa ngomongin lo gitu Iya, kan. Itu gue merasa berbeda, jauh berbeda berapa puluh derajat dari ya. zona nyaman gue itu jauh berbeda. Jadi pas gue pulang liburan ke Indonesia, gue bisa yang awal saking panasnya ya, mungkin karena Juli Agustus kan di Indonesia lagi panas-panasnya. Gue ngerasa setiap 3 atau seminggu pertama, 7 hari pertama itu gue mimisan terus. Terus pastilah ada masalah pencernaan. Terus kalau saking macetnya tuh gue sampai muntah-muntah karena mabuk perjalanan. Darat. Itu at least dari 1,5 bulan gue liburan, itu seminggu pertama gue tuh sangat menyiksa. Iya. Lo Makanya lu cepet-cepet balik ke Jerman. Kebayang nggak pas lo harus balik for good ke Indonesia tuh kayak apa nyiksanya? Makanya kenapa lu bilang itu adalah salah satu titik terminus bahkan terendah di dalam Iya hidup karena lu. gue nggak tahu gitu mau ngapain gue. Nah, terus kerjaan, kuliah lagi. Ulang belum- lagi dari awal Ulang lagi semuanya. dari nol. Jadi pas nyampe Indonesia gue memutuskan untuk oke deh, untuk menghibur diri gue sendiri ya udah gue sekolah lagi aja, belajar lagi. Barangkali nanti kedepannya gue akan bisa belajar hal yang baru dari adaptasi dengan lebih cepat karena gue kuliah kan. Jadi keseharian gue dengan orang-orang yang baru, dengan lingkungan yang baru. Tapi ya tetap aja perjuangan itu
berjalan terus, adaptasi itu berjalan terus gitu. Akhirnya lu kan juga cerita kan ya, bahkan dari lu udah settle di Jerman, tiba-tiba sekarang dengan keadaan lu harus balik ke Jakarta, di mana lu harus kuliah lagi, memulai lagi dari nol, memulai lagi dari minus. Tapi akhirnya turning point apa yang akhirnya lu bisa menerima segala keadaan itu? Jadi ini baru awalnya ya. Waktu gue kuliah lagi di Indonesia, gue dapat tawaran untuk freelancing, jadi host acara traveling di salah satu stasiun TV di Indonesia. Nggak ada bayangan juga tadinya, sama sekali nggak ada bayangan. Ya untuk jalan-jalan, traveling, oke, gue suka. Tapi untuk jadi host traveling gue belum ada bayangan waktu itu. Tapi oke lah gue, it's another chance untuk adaptasi lagi mungkin sama Indonesia. Oke lah gue ambil. Oke gue ambil, setelah gue ambil, gue mulai keliling Indonesia lagi karena acara itu. Terus lihat beberapa tempat yang tadinya belum pernah sama sekali gue datengin. Ketemu sama orang-orang dari suku, budaya, latar belakang agama, ras yang belum pernah gue temuin juga. Dari situ gue mulai belajar untuk wow ternyata Indonesia keren loh. Alamnya, orang-orangnya, bahkan kan itu gue masuk pelosok-pelosok ya, jadi nggak bukan ketemu orang kota gitu, bener-bener suku-suku pedalaman kayak gitu. Lu berbicara langsung ya. Betul, dengan orang-orang yang lu nggak pernah ketemuin sebelumnya. Di situ gue dibukain matanya bahwa Indonesia tuh ini gitu. Beraneka ragam. Yang lo lihat itu cuma Jakarta seumur hidup lo, tapi Indonesia tuh lo tuh belum pernah gitu. Nah di situ kadang-kadang kalau gue malam-malam lagi sendiri bengong-bengong lihat langit, atau di tengah hutan, atau lagi di tengah laut, gue bengong-bengong. Ya ampun Tuhan, ternyata gue nggak sadar ya Indonesia tuh secantik ini, seindah gitu. ini. Kalau dulu lihatnya Eropa doang gitu, padahal ya gitu-gitu aja standar gitu ya. Tapi yang luar biasa ekstrem, kalau di sana kan jalanan bagus ya, rata, lurus ya, belok-belok dikit lah. Tapi kalau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke segala macam jenis challenging apa yang lo cari itu ada di Indonesia. Yang mau naik turun, yang mau nanjat tebing, yang lutut lo sampai depan muka nih lagi lanjut itu ketemu gitu. Ombak di laut yang setinggi 5 meter pun lo bakal ketemu gitu. Semua, bahkan seluruh dunia tuh rebutan untuk ke Indonesia cari karena indah banget alamnya Indonesia gitu. Dan gue capek-capek nyari ke luar negeri, padahal di negara gue sendiri ada gitu. Akhirnya gue menyadari itu dan gue bersyukur, gue sambil bengong, wah gila ya Tuhan tuh emang gak pernah salah nempatin orang di suatu wilayah gitu. Dan waktu itu pun gue belum sadar bahwa gue nanti akan kerja di pemerintahan kayak sekarang. Gue masih pikir iya ya udah lagi jalanin yang sekarang aja gitu. Waktu itu lagi cinta-cintanya sama, itu mulai baru cinta awal sama alam Indonesia. Tapi gue setuju banget sih, terus gue inget banget dulu cita-cita gue ya. Pas dulu married pikir gue honeymoon gue bakal pikir mau ke Maldives. Salah satu pantai yang indah banget gitu. Kemarin tuh gue travel ke Indonesia bagian timur di Labuan Bajo, dan gue melihat gila ini indah banget. Jadi gue merasa kadang-kadang ya kita suka melihat rumput tetangga tuh lebih hijau. Bener gak? Kita suka merasa ini tempat bagus, luar negeri ini bagus. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat apa yang ada pada kita, sebenarnya Indonesia itu alamnya luar biasa indah. Iya, tapi bukan berarti kita menjelek-jelekan negara lain ya. Negara lain juga bagus, tapi nggak ada salahnya untuk kita explore di negara kita sendiri tuh banyak banget soalnya. Benar banget. Luas banget. Itu baru cerita pertamanya J. Nah selanjutnya dari gue freelancing host acara traveling itu, gue selesai studi gue yang kedua ini, gue berpikir gue harus kerja kantoran lah gitu. Kayak zaman gue dulu di Jerman. Pikir mau kerja swasta atau pikir mau pemerintahan? kerja swasta ya kan, pengen kerja swasta biasa aja kayak orang-orang normal lah selayaknya gitu. Memang kan. dari awal udah gak mau kerja di pemerintahan karena lihat. Karena kekecewaan gue yang dulu-dulu. Karena gue pikir ya buat apa juga gue, pikiran gue itu biarinlah orang-orang yang politik, orang-orang yang kerja di pemerintahan, bukan gue, yang jelas bukan gue aja gitu pokoknya. Dan gue berpikir gue udah apply semua di yang swasta, yang startup bisnis dan lain-lain gitu, udah nggak ada sama sekali pemerintahan. Kok ternyata ada panggilan untuk kerja di pemerintahan, walaupun bukan PNS ya, jadi gue termasuk honorer gitulah, staf ahli gitu. Akhirnya gue masuklah di pemerintahan di Kementerian BUMN yang kebetulan memang di pemerintahan yang baru ini sedang banyak pekerjaan yang harus dikerjakan.
Dan dari situ gue baru sadar bahwa memang Tuhan mau bawa path kehidupan gue kayak gini gitu. Jadi sekencang apapun gue nolak, sebenci apapun dan sekecewa apapun gue sama bangsa dan negara ini, kalau emang path lo di situ, ya path lo di situ gitu. Akhirnya mulai bisa menerima saat itu. Akhirnya gue mulai bisa menerima dan bukan ya bisa dibilang menerima, tapi gue akhirnya sadar akan kenapa gue di situ. Kenapa Tuhan kasih gue di sini? Gitu. Pelajaran apa yang dari lu alamin ya selama dari sebenarnya kan dari awal lu bener-bener ya anggap kecewa, gue nggak mau dan lain-lain, malah berpikir untuk menyelesaikan di Jerman aja, maksudnya hidup di Jerman, akhirnya balik ke Indonesia, sekarang kerja di pemerintahan. Ada nggak suatu pelajaran yang lu ambil gitu dari cerita lu ini? Yang paling deket banget ya, yang paling deket banget adalah di zaman COVID ini. Itu bokap nyokap gue ingetin gue akan kisahnya Yusuf. Pada zaman Yusuf itu akan terjadi, dia kan dapat mimpi tuh akan terjadi kekeringan, kelaparan dan lain-lain. Nah, Tuhan udah siapin sedemikian rupa perjalanan hidup gue sampai gue sekarang di kementerian. Dan Tuhan pelihara gitu. Karena gue ingat bahwa kalau Tuhan udah bawa sejauh ini, dia juga yang bakal pelihara. Gitu. Gak mungkin dia bawa sampai sini dan akhirnya dia tinggalin. Pasti ada maksud sesuatunya. Dan memang betul kayak kata nyokap bokap gue, emang Tuhan pelihara. Walaupun sampai detik ini gue masih perjalanan dinas keluar kota karena harus penyaluran bantuan dan lain-lain. Tapi Tuhan pelihara kok. Sampai saat ini gue udah berapa kali rapid, berapa kali swab, gue masih sehat-sehat aja. Dan Tuhan memang pelihara dengan gue gak kekurangan. Tuhan kasih berkat kesehatan, berkat materi yang cukup, Tuhan kasih sehat bokap nyokap gue juga, keluarga. Walaupun saat ini juga gue tinggalnya lagi terpisah sama keluarga kan karena gue masih aktif setiap hari gak bisa pulang ke rumah, takut gue nularin mereka gitu misalkan. Tapi memang Tuhan pelihara luar biasa. Tapi justru luar biasa ya, maksudnya jadi ingat kisah Alvin kemarin ya, teman kita juga, not my way but God's way gitu. Mungkin kadang-kadang kita maunya jalannya ini dan lain-lain, tapi benar-benar satu hal yang gue berasa gue ambil gitu loh, adalah belajar untuk menerima apa yang sudah Tuhan rencanakan di dalam hidup lu. Ya gak sih, kayak karena lu lahir di mana, lu bangsa negara apa, lu gak akan pernah bisa milih. Ya gak sih? Betul. Nah ini masuk ke pesan gue aja kali aja ya sekalian, bahwa benar kayak kata lo bilang, kita tuh gak bisa milih untuk kita lahir di dalam keluarga seperti apa, jadi anaknya konglomerat siapa, atau di keluarga yang kakak atau adiknya seperti apa, kita gak bisa milih. Sama juga dengan kita gak bisa milih lahir di negara kayak gimana. Ketika Tuhan putuskan untuk kita lahir di negara Indonesia, ya terima. Karena itu bagian kita, ya dikerjakan sebaik mungkin. Jadi instead of kita menjelek-jelekan dan terus mencari keburukan tentang bangsa ini, kenapa nggak lo mulai aja dari diri lo sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita cari terus-menerus tentang kejelekan dan keburukan bangsa ini, banyak banget, emang banyak banget, you name it, apapun itu ada gitu. Tapi daripada kita terus-terusan capek, kenapa sih pemerintah nggak buat gini, kenapa pemerintah nggak buat gitu, kenapa nggak ya udah gue balikin, kenapa lo sendiri nggak buat gitu. Apa yang udah lo kontribusikan buat negara kita, apa yang lo udah lo kontribusiin buat negara Indonesia, bangsa Indonesia ini gitu, daripada lo terus-terusan menyalahkan pemerintahan gitu. Dan pesan gue yang kedua adalah, nyokap bokap gue selalu bilang, dimanapun lo berada, kebetulan gue lagi di institusi pemerintahan, bokap nyokap selalu bilang, ingat sama jati diri kita. Jati diri. Kita ini bukan, kalau Tuhan bilang, kita ini bukan miliknya dunia kan. Kita kan di dunia ini hanya sementara. Jadi mau kemanapun kita pasti akan ditolak di dunia ini. Bentar, gue suka banget statement ini. Mau kemanapun kita mungkin akan ditolak. Iya. Tapi kita tuh adalah duta kerajaan Allah. Iya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tunjukin jati diri kita. Lo hitam ya hitam, putih ya putih, jangan abu-abu. Jadi kemanapun lo berada, mau di pemerintahan, mau di mana. Kebetulan hari ini kita lagi bahas pemerintahan, ketika lo sedang berada di pemerintahan, pun lo gak di pemerintahan, lo kerja di swasta, tapi kan kita di Indonesia. Pun lo gak di Indonesia, lo di luar negeri, tapi lo kan masih, kalau masih warga negara Indonesia, lo tuh jadi dutanya Indonesia gitu. Bikinlah yang terbaik, bikinlah yang semembanggakannya Indonesia, segitu lo bisa buat, segitunya lo bisa bikin bangsa Indonesia gitu. Amin.
Karena gini terus, gue berasa, gue suka banget kata-kata bokap lu ya, pesan dari bokap lu. Karena banyak banget sebenarnya anak-anak muda itu gak suka, bukan anak-anak muda, semua orang tuh pasti akan menemukan penolakan. Ya gak sih? Dan penolakan itu kadang-kadang bisa bikin kita minder, bikin kita down, bikin kita kecewa. Tapi satu yang diingatkan adalah ketika kita tahu identitas kita, yaitu adalah anak-anak raja, anak-anak Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, memberikan yang terbaik. Ya gak? Ya, jadi kesannya kita akan terus jadi beda sama yang lain. Yes. But it's okay to be different, it's okay. It's okay, Itu justru jadi bikin lo jadi Special, Iya, unique. spesial, unik, jadi center of point gitu. Iya. Jadi point of center jadi di tengah-tengah terus. Jadi orang ngelihat, oh dia kok beda ya. Pun di luar negeri ya, gue kan Asia, terus kecil sendiri, warna kulit beda, warna rambut beda. Waktu itu pun gue ngerasa gue nggak membanggakan jadi orang Indonesia gitu. Tapi adalah waktu-waktunya gue bangga kok jadi orang Indonesia. Dan akhirnya kayak misalkan gue pakai baju batik gitu ya. Terus orang nanya, baju lo apa? Ini handmade loh. Orang Indonesia bikinnya handmade. Oh di negara gue nggak ada ya? Emang nggak ada, emang cuma dari Indonesia batiknya. Kayak hal-hal kecil gitu aja tuh membanggakan gitu. Jadi jangan lupa sama yang tadi gue bilang, start dari diri lo sendiri dan kedua inget jati diri lo. Ingat jati diri lo. Dan buat lo sendiri nih, selama lo perjalanan lo dari awal sampai akhir, ada gak ayat pegangan lo yang lo pegang sampai selama ini? Ayat pegangan gue itu sebenarnya satu perikop. Itu Yosua 1. Sebenarnya Yosua 1 perikop. Karena itu kan lagi perjalanan awalnya. Kalau diceritanya itu adalah Yosua baru mulai perjalanan, dia menggantikan Musa. Nah dia kan juga deg-degan dong, namanya pemimpin baru ya. Jadi dia nggak tahu, kita juga nggak ada yang tahu ke depan itu seperti apa. Tapi yang jelas selama kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, pegangan kita itu firman Tuhan, kita akan baik di jalannya Tuhan gitu. Kayak yang kalau ayat favorit gue itu Yosua 1 ayat 8-nya itu. Yang janganlah engkau lupa untuk memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Pokoknya lo pegang ayat janji-janjinya Tuhan, perkatakan siang dan malam, itu akan jadi pegangan kehidupan kita ke depan. Karena buat gue pribadi, kehidupan ini kayak sebuah perjalanan. Nggak tahu nih di ke depan ada jalan berlubang atau di depan lagi ada becek atau apa. Tapi selama gue sendiri pegangannya baik, cukup, ya udah gue pasti akan sampai tujuan dengan selamat. Dan salah satu yang gue demen banget dari ayat ini Trul, di situ kan bilang tetapi renungkanlah itu siang dan malam, dan di akhirnya Tuhan bilang apa? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, itu janjinya Tuhan. Yes, dan itulah yang harus kita pegang gitu loh. Betul. Dan gue konklusi lagi ya dari tema kita kan love God, love nation gitu loh. Maksudnya kayak gue juga diingatkan sesuatu sih. Maksudnya ketika kita, kalau titik gue ya, gue cerita sedikit titik gue mulai mencintai Indonesia gitu. Maksudnya kalau kita terus melihat kekurangan, kita akan terus lihat kekurangan. Tetapi apa yang bisa kita lihat dari negara kita? Waktu itu gue inget gue nonton bulu tangkis di Istora. Itu kalau nggak salah zaman gue SMA. Dan itu tuh udah jam malam, udah jam 10, jam 11. Cuman masih ada satu pertandingan yaitu atlet Indonesia lawan atlet Cina. Di situ atlet Cinanya itu adalah unggulan, kalau nggak salah juara Olimpiade, dan atlet Indonesia non unggulan. Secara logika nih, pasti orang-orang akan berpikir, udah pasti si Cina yang menang, udah pasti penonton sepi, pertandingan ini pasti nggak seru. Tapi lu tahu nggak Trul, di sono gedung masih rame menantikan pertandingan itu, dan semua orang padahal atlet Indonesia itu seingat gue, dia nggak non unggulan, kalau nggak salah nggak ranking 10 besar. Semua orang menyorakan kasih support buat atlet Indonesia itu sampai akhirnya atlet Indonesia itu menang. Habis menang semua orang berdiri, terus semua orang nyanyi lagu Indonesia Raya. Gila, pasti merinding banget. Ini sekarang gue aja merinding banget ngebayangin ya. Gue di situ gue kayak berasa gile, keren ya. Gue berasa salah satu yang gue kagum dari negeri gue adalah solidaritasnya gitu. Luar biasa sih emang, di mana-mana aja di luar negeri pun lo juga ngerasain kan. Mau dari mana, dari Indonesianya misalkan dari Sumatera atau kita dari Papua atau dari Nusa Tenggara. Kalau udah keluar negeri ngumpul-ngumpulnya Indonesia lagi tanpa pandang lu dari mana, lu agamanya apa, makan bareng ya makan bareng gitu. Setuju banget. Dan itu juga ketika gue sering nonton bulu tangkis di negara yang berbeda-beda karena kebetulan gue pernah kuliah di negara yang berbeda. Dan gak ada yang seheboh itu, solidaritasnya, kompaknya. Jadi gue kayak belajar gitu loh, maksudnya
instead of kita melihat setiap kekurangan yang ada, why kita nggak belajar untuk melihat apa yang kita punya, menerima apa yang kita punya gitu. Jadi thank you banget Takir Trul. Pesan-pesan anak muda, ada nggak satu tips gimana untuk di masa-masa ini kayak berasa kan suka kayak berasa kayak luar negeri lebih enak, kayak lu tadi ya ajar mana lebih enak. Satu tips aja supaya lu bisa mulai mensyukuri negeri kita gitu, mulai mensyukuri negara kita gitu loh, mulai oh iya ya ternyata Indonesia keren juga gitu. Ini tips very simple dari gue ya. Setiap hari pikirin satu aja kebaikan tentang Indonesia, itu udah cukup. Satu kebaikan tentang Indonesia. Kayak misalkan lo bangun pagi, terus misalkan lo sarapan mie instan. Gila ya, Indonesia tuh punya mie instan seenak ini loh dibanding negara-negara lain. Misalkan itu ya. Terus yang lain lagi, misalkan pas makan siang. Gila ya, Indonesia tuh punya rendang loh. Di negara lain gak ada rendang seenak ini yang setiap kali dipanasin malah makin enak. Terus pas makan malam misalkan. Gue makan malam apa ya? Nasi goreng abang-abang kali ya, di luar negeri mana ada. Iya benar. Dari hal-hal simple kayak gitu aja tuh. Cuman coba lo bayangin, lo bikin nasi goreng aja di rumah, gak seenak abang goreng di depan rumah lo kan pasti. Nah, setuju. Hal simple gitu aja tuh sudah sangat menumbuhkan rasa kecintaan lo sama Indonesia. Dan kalau lo ada kesempatan pergi ke luar negeri, lo akan sangat membandingkan negara kita dengan negara lain. Walaupun ya memang gak sepenuhnya kebaikan dan keburukan itu jangan selalu dibanding-bandingin ya sama negara lain, kan mungkin mereka sudah jauh lebih maju dari kita atau kita ada yang lebih dulu juga kayak mie instan dan lain-lain. Nah makanya itu tips dari gue, coba deh untuk berpikir satu hal positif aja tentang negara kita, itu udah cukup, lebih dari cukup. Daripada lo setiap bangun pagi, Jakarta panas banget ya gitu, aduh Jakarta mataharinya ada 9, terus keluar rumah, aduh macet ya gitu. Daripada untuk mengeluh terus, kenapa gak coba untuk ngomong hal-hal positif, itu rubah persepsi dan rubah cara lo untuk memandang bangsa kita. Suka banget sih gue. Jadi yuk PR buat kita semua mulai hari ini, apalagi di bulan Juni ini di ulang tahun Jakarta, mari sama-sama kita temukan apa sih yang indah, apa sih yang unik, apa sih berbeda yang seharusnya kita sebagai anak-anak bangsa ini mulai bersyukur dengan negeri kita. Dan Takir, thank you banget Truli udah bersama-sama dengan kita, thank you banget buat setiap tim yang udah melayani hari ini. Dan kita berharap ya Truli ya, di bulan Juni ini di hari ulang tahun Jakarta, kita bisa mulai gak cuek dengan negeri kita, gak cuek dengan ini, tapi kita mulai mau tahu Jakarta itu sejarahnya apa, makanannya apa. Jadi di situ akan mulai timbul rasa cinta, rasa memiliki akan negeri ini. Biasa kita akan ada kata-kata lagi sebelum gue tutup. Itu aja sih, thank you juga udah ngundang gue hari ini. Jadi bisa sharing tentang kecintaan diri kita untuk Indonesia. Dan semoga teman-teman yang di rumah yang dengerin juga bisa ditambahkan motivasinya untuk cinta sama Indonesia. Amin. Nah kalau kayak gitu mari yuk sebelum kita akhiri sesi ini kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau anak-Mu percaya Tuhan ketika Engkau menempatkan setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau mau menjadikan kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang membawa berkat, yang menjadi terang. Oleh karena itu Tuhan kami sungguh bersyukur menjadi seseorang Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seorang Truli Tuhan yang sudah menceritakan Tuhan prosesnya Tuhan. Biarpun mungkin gak gampang, mungkin sulit untuk menerima Tuhan atas kekecewaan yang dia pernah alami, tetapi Tuhan Engkau tunjukkan dia sesuatu Tuhan, bahwa Engkau mau Tuhan memakai setiap orang, setiap anak-anak mudamu untuk menjadi berkat di mana Engkau meletakkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sungguh setiap orang yang menyaksikan kami hari ini Tuhan, sungguh ada timbul rasa rindu Tuhan untuk lebih lagi untuk mengasihi negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Thank you semuanya, sampai jumpa di minggu depan jam 7 malam. Halo guys, pengen tahu seputar tentang Exodus? Yuk buka dan follow Instagram kita di exodus.yes. Di situ ada info tentang waktu ibadah kita dan juga banyak banget loh update tentang acara kegiatan kita setiap minggunya. Nah, selain itu ada juga pembacaan firman Tuhan di dalam IG stories kita setiap harinya.
Bagi teman-teman yang mau download itu per bulannya langsung, boleh langsung download di website kami di exodus-church.com. Sekali lagi ya, di exodus-church.com. Di sini linknya. Jadi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itulah janji-janji Tuhan. Oleh karena itu, yuk mari sama-sama kita baca firman Tuhan setiap harinya. Halo guys, di tengah wabah seperti ini, jangan kendor-kendornya kita untuk terus berdoa. Maka dari itu, bagi setiap kita yang rindu, mari bersama-sama bergabung dengan persekutuan doa kita melalui Zoom setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan percayalah, doa orang benar bila yakin didoakan, maka besar kuasanya. Dan jangan ketinggalan juga kita ada cell group untuk remaja setiap hari Jumat jam 7 malam dan youth setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan sampai ketinggalan. Berilah, maka kamu akan diberi. Yuk dari masa muda kita belajar untuk memberi dari apa yang kita punya. Tuhan gak lihat nilainya, tetapi Tuhan lihat hati kita yang mau memberi. Bagi kamu yang mau memberi, kamu bisa transfer ke rekening di bawah ini. Tetapi bagi kalian yang mungkin belum punya ATM, gak apa-apa, kumpulkan uangnya dan ketika kalian bisa beribadah, bawa persembahanmu ke rumah Tuhan. Yuk berikan yang terbaik dari apa yang kita bisa.